Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Nirkotunisa dengan NPM 2041020071. Perkenalkan, nama saya Waranisa Oktaviani dengan NPM 204102502. Izin memperkenalkan, saya Karlina Dwi Wardah dengan NPM 20410202067. Perkenalkan, nama saya Nausika Nurhaliza dengan NPM 204102087. Perkenalkan, nama saya Fikih Hoirul Azmi dari kelas C dengan NPM 204102070. Hakikat ilmu pengetahuan. 1. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. A. Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, alima, dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini ekuivalenkan dengan istilah sains, juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. B. Pengetahuan secara etimologis. Pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Sebagaimana dikutip dari Suaidi bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yakni pertama, pengetahuan biasa. Kedua, pengetahuan ilmu. Pengetahuan yang diperoleh dengan ilmu diperolehnya melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Ketiga, pengetahuan filsafat. Keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Syarat-syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah adalah 1. Harus memiliki objek tertentu. 2. Harus bersistem. 3. Memiliki metode tertentu. Dan yang keempat, sifatnya umum. 2. Perkembangan iptek. A. Zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Ditandai oleh kemampuan 1. Know-how. 2. Pengetahuan yang berdasarkan pengalaman diterima sebagai fakta. Ketiga, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan. Keempat, pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. 5. Kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender. Dan yang keenam, kemampuan meramalkan suatu peristiwa. B. Zaman Yunani kuno. Pada masa itu dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat. C. Zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Zaman Renaissance, zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Kemudian, zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah seperti René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. Kemudian, zaman kontemporer ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Kesimpulannya, perkembangan iptek berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan. Kemudian, puncaknya adalah lahirnya revolusi industri, yaitu cikal bakal adanya teknologi. Pancasila sebagai dasar pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, nilai ketuhanan. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, diciptakan, tapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek harus dengan cara yang beradab. Yang ketiga, nilai persatuan. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan bangsa, serta keluhuran bangsa. Yang keempat, nilai kerakyatan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek harus bersifat demokratis. Yang kelima, nilai keadilan. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Kesimpulannya, kelima nilai dasar Pancasila merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek. Kaitan hubungan Pancasila dengan gizi yaitu Pancasila sebagai landasan ideal bagi bangsa Indonesia dan ditempatkan dalam teks Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta diterapkan sistem demokrasi yang menimbulkan dampak besar bagi kehidupan maupun dalam aspek kesehatan. Dalam konteks gizi yang dihubungkan dengan kesehatan, demokrasi diartikan sebagai kedaulatan dan kesejahteraan. Kesehatan itu ada di tangan orang itu sendiri. Sehat dapat diperoleh jika orang itu mempunyai keinginan untuk sehat dengan mengatur pola makan dan berolahraga. Berdasarkan konteks demokrasi tersebut, maka demokrasi Pancasila yang didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan cita-cita negara. Bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu, di mana setiap anggota mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, dan hidup pada kemampuan aslinya, memupuk perbatakan dan meningkatkan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai merata dan kesehatan optimal pun dapat tercapai dengan cara mengatur pola makan dengan asupan makanan yang bergizi maupun perawatan medis. Di sini saya akan memaparkan poin-poin penting pada bagian C. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu membahas mengenai faktor yang menjadi indikator bahwa ilmu pengetahuan bebas nilai menurut Surajio tahun 2004. Kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan IPTEK menurut Sastra Prateja tahun 2006. Masih menurut Sastra Prateja tahun 2006, ada pembahasan mengenai Pancasila sebagai landasan etika pengembangan IPTEK. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman, menurut Dikti tahun 2016. Yang kedua, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hal-hal yang dapat ditelusuri untuk mengetahui pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagai berikut. 1. Renungan dan refleksi yang mendalam. 2. Tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. 3. Orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. 4. Alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan IPTEK. 5. Gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Yang ketiga, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Karena pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia: 1. Kapitalisme, 2. Globalisasi, 3. Konsumerisme, 4. Pragmatisme. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk memberikan kesan dan pesan selama 1 semester di mata kuliah Pancasila. Kesan: banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil untuk diterapkan ketika terjun di masyarakat tentang beretika yang baik terhadap masyarakat. Dan banyak sekali pembelajaran yang kita dapat ambil ataupun ilmu yang tadinya tidak kami tahu menjadi tahu. Pesan untuk kedepannya bagi generasi muda agar bisa lebih baik dan mampu berkembang dalam berwawasan Pancasila agar tidak luntur dalam diri masing-masing. Dan kedepannya untuk kami semua agar bisa lebih baik, lebih rajin, dan tetap semangat. Sekian pesan dan kesan dan pesan yang saya dapat ucapkan. Mohon maaf dari kelompok kami bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.